Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sebuah tombak. Nah, ini tombaknya. Tombak ini sebenarnya sudah lama ada di saya, cuma baru sempat saya review. Tujuannya supaya teman-teman tahu ada tombak seperti ini, dan mungkin kalau ada yang berminat bisa dicari ya, Jadi tombak ini udah lama di saya. Sarungnya dia terbuat dari kulit kerbau tebal. Gagangnya dibuat dari kayu ulin Kalimantan. Ini kayunya keras sekali, keras dan berat. Kita buka bilahnya ya. Nah, ini sarungnya tentunya tetap harus ada, karena ini buat safety ketika menyimpan ya, supaya kalau terjatuh atau kalau dibawa tidak melukai orang lain. Jadi safety buat kita dan safety buat orang lain. Sarungnya cukup bagus, kunciannya seperti ini, simple. Nah, ada pin, ini ada lubangnya dimasukin sini. Lalu kita sarungin, kunci. Nah, ini sarungnya. Oke, kita buka. Nah, ini bilahnya terbuat dari per truk. Nah, per truk. Jadi waktu saya beli nanya sama seller, ini dari per truk. Ini bilahnya udah ada agak hitam-hitam. Tadinya dia sempat karatan nih, saya simpan lama. Terus lupa saya rawat sih sebenarnya, kasih minyak, cuma mungkin lama ya, saking lamanya dia agak karat. Udah saya amplas lagi. Tadinya ini clear, abu-abu cuma bersih gitu ya. Saya amplas lagi, alhamdulillah udah hilang karatnya. Tapi saya sebenarnya lebih suka warna seperti ini sih, kayak ada pamor-pamornya. Jadi kalau kalau tombak itu nggak terlalu bersih lah. Kalau begini kan lebih ini ya, lebih maco ibaratnya, agak-agak kusam dikit. Nah, ini bilahnya terbuat dari per truk. Bentuknya juga bagus. Di sini ada bevelnya, tengahnya naik. Bevelnya itu ke kiri dan ke kanan, flat. Dia buatnya serius, flat. Oke. Sama. Baliknya juga. Dia tengahnya tinggi, terus ngebevel ke kiri dan ke kanan. Ujungnya juga cukup runcing sekali. Pinggirnya sini juga tajam. Ini pinggirnya sini juga tajam, tapi tidak setajam pisau sayat ya. Tapi ini cukup tajam tuh, dipegang tangan tuh cukup tajam. Kalau keserempet aja nih dari sini sampai sini, ini bisa sobek nih. Ini tajam. Kayunya dari kayu ulin Kalimantan. Kayu ini keras sekali, keras banget. Keras sekali. Kayunya keras dan berat. Ringnya diperkuat sama kuningan ya. Jadi ini ada pasaknya, dimasukin ke tongkatnya. Ini ada kuningan. Nah, ini tongkatnya itu, gagangnya dibuat di taper belakangnya. Jadi di sisi belakang ini lebih kecil. Jadi di sini dari kecil, ini membesar. Nah, di sini mulai sama nih. Ke depan agak mengecil lagi sedikit, tapi tidak sekecil yang di ujung belakang tadi. Jadi modernnya ini di taper, ini barel, ini taper lagi gitu. Jadi benar-benar buat aerodinamisnya bagus. Nah, jadi tombak ini tidak terlalu panjang, cukup pendek. Coba kita ukur panjangnya ya. Kita ukur panjang bilahnya. Panjang bilahnya 22,5 panjang bilahnya. Terus panjang tongkatnya
Panjang tongkatnya sekitar 103 ya, 103 cm. Jadi 103 ditambah 22-an ya tadi ya, jadi 125-an cm total panjang dari tombak ini. Jadi tombak ini saya beli bukan sekedar bentuknya bagus, bahannya bagus, tapi sebenarnya saya kalau beli barang itu lebih ke arah fungsionalnya. Jadi tombak ini harus berfungsi. Ini agak berminyak, saya coba lap ya. Oke, tombak ini supaya berfungsi dengan baik. Jadi nggak cuma pajangan bagus, tapi ini harus fungsinya harus berfungsi. Oke, tombak ini bisa berfungsi sebagai pajangan, koleksi, juga bisa berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Nah, sebagai alat pertahanan diri saya sih belum belajar ya, belum belajar gimana cara menggunakannya. Tapi kalau lihat di film-film sih ya sedikit-sedikit bisalah nyontoh-nyontoh. Jadi ini buat pertarungan jarak dekat cocok sekali. Tombaknya tidak terlalu panjang, tidak terlalu ribet di bawah. Kalau buat perjalanan juga disarungin, terus ditenteng di belakang, itu juga bisa dibawa, tidak terlalu panjang goloknya. Perbandingan dengan badan saya ini kira-kira segini. Ya, itu perbandingan dengan badan saya. Golok ini juga bisa dilempar sebenarnya. Jadi kalau golok pendek seperti ini nih gunanya selain buat jarak dekat, tapi juga bisa buat dilempar. Jadi kalau pernah lihat film apa namanya Spartan tuh, judulnya apa ya, 300 ya, 300, mereka pinter-pinter tuh ngelempar tombak-tombak pendek. Nah ini tombak-tombak seperti ini nih, desain-desain seperti ini yang dilempar. Kita coba lempar tombaknya ya, apakah dia nancep. Nah ketika dilempar dia akan nancep nih. Ini kekuatan bilah akan dicoba. Ini kan dari besar terus mengecil di sini. Artinya kalau dia nancep dan di bagian yang kecil ini dia tidak kuat, sedangkan kayunya berat, dia melihat ke bawah, ujungnya ini bisa bengkok. Jadi fungsinya jadi nggak maksimal tuh tombaknya. Kita lihat nih apakah ini kuat menahan beban tombaknya. Dan kayu ulin ini sangat keras, dia bisa berfungsi juga menahan sabetan senjata ya. Jadi kalau beberapa kali sabet aja nih senjata tajam nih nggak langsung putus, bisa beberapa kali nahan lah. Ini keras sekali. Kita coba lempar ya, bismillah ya, supaya coba lempar ke targetnya di belakang supaya kita bisa lihat bisa nancep dan ujungnya bengkok apa enggak. Nah teknik lemparnya ya saya sekalian belajar ya, kita coba tes ya, bismillah. Ini jaraknya sekitar 3-4 meter aja, 4 meter lebih dikit lah. Kita lihat ya, itu menancap, coba kita cabut. Ujungnya baik-baik saja, tidak ada bengkok sama sekali. Bagus. Kita coba sekali lagi ya. Sekarang coba kita deketin kameranya. Nah ini dia, nancapnya lurus. Nah kalau kedalaman penetrasi tombaknya sih tergantung cara ngelemparnya ya. Kalau saya mah tenaganya nggak terlalu besar ya, jadi segini-segini aja, tapi cukup nancep. Coba cabut ya. Lumayan keras.
Wah, sendal jepit saya jadi kelihatan tuh, nggak apa ya. Ini kita pasang dulu kameranya. Oke, hasil lemparannya cukup baik. Selebihnya tinggal usernya aja latihan lagi ya. Ini jarang latihan saya lempar-lemparan tombak seperti ini. Tapi perlu nih, jadi ada ya termasuk sunnah juga ya mungkin ya. Karena ada melempar ya, melempar itu ada panahan, ada tombak dan lain sebagainya. Kalau modern mungkin ada tembakan dan lain sebagainya. Kita coba sekali lagi. Bismillah. Saya jadi ini bukan nyoba di sebenarnya, saya ketagihan. Mungkin habis ini saya akan latihan terus nih. Bismillah. Oke, sekian review tombak dari saya. Tombaknya sudah lama tersimpan dan ternyata cukup menyenangkan juga. Keluar lagi, kita akan coba lagi. Tuh, tembusnya sampai segini tadi. Itu kayunya kayu lapis ya, kayu lapis bekas kitchen set. Papan lapis lah, papan lapis segini. Ambil tutupnya lagi. Jangan lupa nih, kalau punya barang-barang seperti ini, nyimpannya harus benar. Di lemari, jauh dari jangkauan anak-anak. Karena ini ya selain barang koleksi juga sebenarnya senjata ya. Jadi semua senjata atau pisau dapur pun juga yang bukan senjata juga nyimpannya harus benar, jauh dari jangkauan anak. Oke, sekian review dari saya. Kita sarungin lagi. Semoga bermanfaat. Mungkin yang belum pernah coba punya tombak, melihat video saya tertarik, monggo dicari-cari tombak. Mungkin di online ada. Cari bahannya yang bagus nih, per, biar dia nggak bengkok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.